Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur hari ini di dalam anugerah-Nya kita boleh kembali lagi diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan sama-sama meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam anugerah-Mu Engkau boleh memberikan kami satu hari yang baru yang akan kami jalani sepanjang hari ini. Sebelum kami memulainya, kami memohon kiranya firman Tuhan yang akan kami renungkan pada hari ini boleh menuntun kami, sehingga ketika kami menjalani hidup kami boleh menjalaninya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, dan boleh senantiasa memuliakan Engkau. Berkati perenungan firman Tuhan hari ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Saudara, kita tidak akan membaca keseluruhan dari perikop ini, tapi kita hanya akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Dan saya sungguh berharap Bapak Ibu Saudara boleh ambil waktu untuk membaca keseluruhan daripada perikop firman Tuhan pada hari ini. Saudara, mari kita bersama-sama melihat di dalam firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di tempat bersukaria. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ketika saya melayani di gereja, satu kali kami para hamba Tuhan mengikuti proyek spiritual daripada gembala. Setiap 2 minggu sekali kami akan mengadakan pertemuan dan diberikan tugas untuk dikerjakan dan juga kemudian dilaporkan. Saudaraku, di akhir daripada proyek ini ada sebuah tugas yang harus kami kerjakan berkaitan dengan hari kematian kami. Tugasnya apa, saudara? Yaitu kami harus membayangkan pada saat kematian kami nanti. Ada orang yang akan memberikan atau membacakan kesan-kesan mereka terhadap kami selama hidup. Dan itu akan dibacakan pada saat hari kami meninggal dunia. Saudaraku, pada saat saya mengerjakan tugas itu, tentu yang menjadi harapan saya adalah orang yang membacakan hal ini, mereka membacakan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Dan tentu saja saudara, sebagai pribadi saya sangat berharap bahwa sampai akhir hidup nanti saya punya reputasi yang baik, saya punya nama baik, saudara. Bapak Ibu Saudara, dari perenungan ini saya sungguh percaya dan kita juga pasti semua setuju bahwa nama baik itu sangat penting dan sangat berharga. Saudara, hal ini jugalah yang ditekankan oleh pengkhotbah dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara. Pengkhotbah mengatakan bahwa nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Saudara, minyak yang mahal di sini mewakili semua keuntungan di bumi. Selain keharumannya yang menyukakan hati, pada saat itu, saudara, minyak digunakan untuk mengurapi raja. Nama baik tidak dihasilkan saat kita dilahirkan, saudara. Semua orang pada saat dilahirkan itu statusnya sama sebagai seorang bayi dan belum bisa dinilai baik atau tidak baik. Akan tetapi, saudara, pada saat meninggal, barulah saudara nama baik itu akan ditetapkan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kemudian pengkhotbah melanjutkan dengan mengatakan, berada di rumah duka merupakan hal yang baik, karena di rumah duka kita akan memikirkan apakah kita akan meninggal dengan meninggalkan nama baik atau dengan nama buruk.
Saudara, meninggalkan nama baik sebagai orang berhikmat lebih baik daripada meninggalkan nama buruk sebagai orang bodoh. Selain hikmat yang menghasilkan nama baik adalah kesalehan, tentu saja saudara memiliki nama baik tidaklah salah. Namun yang salah adalah bila hidup ini hanya digunakan untuk mengejar nama baik. Pengkhotbah mengingatkan agar manusia jangan hidup terlalu saleh dan jangan pula terlalu berhikmat. Bila kita mengejar nama baik lalu suatu saat kita gagal, kita akan berusaha untuk mempertahankan nama baik dengan cara apa saja. Termasuk dengan berdalih untuk menutupi kebohongan atau melakukan kejahatan untuk membungkam orang yang mengetahui kegagalan kita. Saudaraku, dosa semacam itu bisa mendatangkan kematian. Sadarilah saudara bahwa kemujuran maupun kemalangan itu dikendalikan oleh Allah. Jadi nama baik yang didasarkan pada hikmat dan kesalehan tidak bisa menjadi jaminan karena kemalangan itu bisa saja datang menimpa orang yang memiliki hikmat. Pertanyaan penting untuk kita renungkan saudara. Bagaimana kita bisa menjaga nama baik kita hingga akhirnya kematian menjemput kita, saudara? Saudaraku yang terkasih, melalui perenungan firman Tuhan ini, saudara, saya menemukan satu hal. Bahwa untuk memiliki atau dapat menjaga nama baik itu adalah memiliki relasi dengan Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Saudara, jikalau kita hidup takut akan Tuhan, maka sudah tentu saudara kita akan menjalani hidup ini dengan lebih baik. Hidup yang lebih bertanggung jawab. Hidup dengan benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dengan demikian saudara, maka dengan kita hidup takut akan Tuhan, itulah yang akan terpancar daripada kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita tidak perlu berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk menjaga nama baik kita saudara. Tetapi jikalau kita hidup takut akan Tuhan, maka dengan sendirinya saudara, nama baik itu akan mengikuti kita. Kiranya Tuhan akan menolong kita dan biarlah kita juga terus meminta kekuatan daripada Tuhan. Sehingga kita belajar hidup takut akan Tuhan. Sehingga melalui semuanya itu saudara, kita semua memiliki nama yang baik sampai akhirnya Tuhan memanggil kita. Mari kita berdoa. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini. Kami terus berdoa kiranya Tuhan Engkau tolong kami sehingga kami boleh melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk kami punya satu kerinduan untuk hidup takut akan Tuhan. Sehingga dari hidup yang takut akan Tuhan inilah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh memuliakan Engkau. Dan melalui ini juga ya Tuhan, kami boleh memperoleh nama yang baik. Terima kasih, kami bersyukur. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.